Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 59. Al-Hadithu Ar-Rabi'a Asyara, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, Al-Hadithu Ar-Rabi'a Asyara, hadis yang ke-14. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, kata Rasul, la yahillu, tidak halal, damu mri'in, darah seseorang, muslimin yang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan satu dari tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibu,
az-zani. As-sayyib, yaitu di sini dilihat di footnote-nya di bawah itu, ya. Man sabaqa lahu az-zawaju wa huwa balighun aqilun. Orang yang pernah menikah sebelumnya, ya, dan dia balighun, orang yang sudah baligh, aqilun, dan dia berakal. Wa yutlaqu 'ala ar-rajuli wal mar'ati wa 'ala al-mar'ati aktsar. Penyebutan thayyib ini berlaku buat laki maupun perempuan, walaupun lebih banyak digunakan untuk menyebutkan perempuan. Orang yang pernah menikah, yang bahasa kita disebut janda atau duda, ya, itu namanya thayyib. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seorang janda atau duda atau yang sudah pernah mengalami menikah, baik dia laki maupun perempuan, kemudian dia berzina, maka ini alasan untuk menghalalkan darahnya, tapi tentunya oleh yang berwenang, tidak sembarang orang, karena agama ini agama tertib, ya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Ini yang disebut dengan qisas, ditegakkannya qisas. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu, yang memisahkan diri, lil jama'ati, dari kaum muslimin, alias orang murtad. Ketika seseorang itu murtad, keluar dari Islam, artinya dia meninggalkan agamanya, artinya dia memisahkan diri dari kaum muslimin, maka kala itu dia melalui prosedurnya, yaitu prosedurnya diciduk oleh yang berwenang, kemudian diperintahkan untuk bertaubat. Ketika tidak mau bertaubat, maka disitulah dia menjadi halal darahnya, tapi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslimun rahimahumallah. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya bacakan buat antum syarahnya, uraiannya oleh al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, saya ingin mengajak antum untuk terlebih dahulu menyoroti poin yang ketiga, yaitu penyebab halalnya darah seseorang, yaitu akibat dia keluar dari agama Islam alias murtad. Di sini saya ingin mengatakan bahwasannya di awal hadis ini Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Padahal bukankah orang yang keluar dari Islam itu sudah bukan muslim lagi? Kenapa dia digolongkan kepada satu dari tiga sebab kenapa seorang muslim menjadi halal darahnya? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, yang ingin saya jadikan sorotan adalah bahwa mencecerkan darah seorang muslim, apalagi sampai kepada tingkat menghilangkan nyawanya, itu kata Nabi, runtuhnya bumi ini, runtuhnya dunia ini dari ujung ke ujung, runtuh seruntuh-runtuhnya, hancur sehancur-hancurnya, itu lebih sederhana perkaranya di sisi Allah ketimbang ketika seorang manusia menghilangkan nyawa muslim yang lain. Maka
saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Hadis ini pendek tapi penting kita renungi. Kita ikuti syarahnya. Syarhul hadis. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadhihi thalathu, tiga perkara ini, yaitu seorang duda atau janda atau orang yang pernah mengalami nikah secara syar'i melakukan perzinahan, atau menghilangkan nyawa orang lain, atau yang ketiga murtad. Ketiga perkara ini, hadhihi thalath khisal, hiya adalah haqqul islami, hak Islam, allati yustabahu biha, yang dengan tiga hak ini yustabahu, menjadi halal, menjadi mubah, damu man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, menjadi mubah darah orang yang bersaksi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, darahnya menjadi halal. Wal qatlu bi kulli wahidatin min hadhihi al-khisal ats-tsalath, sanksi pembunuhan dengan sebab satu dari tiga sebab ini adalah muttafaqun alaih bainal muslimin, perkara yang disepakati seluruh kaum muslimin. Artinya ini perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Barang siapa yang pernah menikah secara syar'i dan dia berakal dan dia balik, kemudian melakukan perzinahan, maka semua ulama sepakat sanksinya adalah rajam sampai mati. Atau orang-orang yang melakukan pembunuhan atas jiwa yang lain tanpa hak, maka kalau keluarga si korban tidak memberikan alternatif, yaitu memberikan maaf dan diganti dengan diat, maka ulama sepakat dia harus ditegakkan qisas. Demikian juga orang-orang yang murtad keluar dari Islam, ulama tidak berselisih pendapat, sanksinya adalah kalau dia tidak mau bertaubat maka dia harus dibunuh. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Amma zina tsayyibi, adapun zina yang dilakukan oleh seorang lelaki atau perempuan yang sudah balik, dia berakal dan pernah menikah secara syar'i, kemudian dia berzina, fa ajma'al muslimun, maka kaum muslimin semuanya bersepakat bulat, ijma'ul muslimin, ya, fa ajma'al muslimun, mereka semuanya bersepakat bulat, ala anna haddahu, bahwa hadnya, ya, sanksi yang harus ditegakkan atas pelaku zina yang statusnya dia sudah pernah menikah secara syar'i dan dia balik dan dia berakal, maka sanksinya adalah ar-rajmu hatta yamuta, dirajam sampai mati, dikubur badannya sampai leher, kemudian ditimpuk batu sampai dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ma'izan wal Ghamidiyah, dan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah atas dua orang manusia yang mengaku di hadapan Rasul bahwa dia telah melakukan perzinahan padahal dia adalah seorang thayyib. Wa amman nafsu bil nafsi, adapun penegakan qisas, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, fa ma'nahu, maknanya adalah, kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, annal mukallafa, bahwasanya seseorang yang sudah mukallaf, ya, seseorang itu dikatakan mukallaf, dia beragama Islam, dia sudah berakal dan dia baligh, maka dia adalah mukallaf. Idza qatala nafsan, apabila dia melakukan pembunuhan terhadap satu jiwa, bi ghairi haqqin, tanpa hak, amdan, dengan sengaja, fa innahu yuqtalu biha, maka dia dibunuh dengan sebab itu. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa.
Wa qad dallal Qur'anu ala dzalika. Al-Qur'an telah menunjukkan itu dengan di dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian semua al-qisas fil qatla, ditegakkannya qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka ditegakkan qisas. Maka mafhumnya berarti kalau yang dibunuh itu adalah hamba sahaya, budak, maka ini berbeda lagi hukumnya. Wal abdu bil abdi, seorang hamba sahaya membunuh hamba sahaya yang lain, maka ditegakkan qisas. Wal untha bil untha, wanita dengan wanita, atau wanita membunuh lelaki atau lelaki membunuh wanita. Demikian kata para ahli tafsir ketika menjelaskan redaksi wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan, maknanya artinya jika seorang perempuan membunuh lelaki atau seorang lelaki membunuh perempuan, maka ditegakkan qisas atas masing-masing pelakunya. Wa amma at-tariku lidinihi, adapun yang ketiga, penyebab halalnya darah seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, alias dia memisahkan diri dari kaum muslimin, alias dia murtad. Fal muradu bihi, kata al-Imam Ibnu Rajab, maksudnya adalah man tarakal islamah, orang yang meninggalkan Islam, wartadda, dan dia murtad anhu daripada Islam, wa faraqa jama'atal muslimin, dan dia memisahkan diri dari kaum muslimin, tidak lagi sebagai muslim. Di sini kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa inna mastathnahu ma'a man yahillu damuhu min ahli syahadatain. Ini poin yang ketiga ini menjadi pengecualian dari redaksi la yahillu damu mri'in muslim. Ya. Yang kedua, seorang muslim zina, dengan zinanya dia tidak dianggap keluar dari Islam. Seorang muslim melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak, dengan pembunuhannya dia tetap dianggap sebagai muslim, tidak sebagai orang yang keluar dari Islam. Tetapi orang yang keluar dari Islam itu adalah bukanlah orang muslim, tapi kenapa digolongkan kepada satu dari tiga sebab yang penyebutannya seorang muslim itu menjadi halal darahnya. Kata al-Imam Ibnu Rajab, bi'tibari ma kana alaih, itu karena dengan melihat sebelum dia murtad itu adalah muslim. Ya. Bi'tibari ma kana alaihi qabla riddati, yaitu disebut dalam hadis ini sebagai orang yang muslim yang halal darahnya, maksudnya dia muslim sebelumnya kemudian dia keluar dari Islam, qabla ridda dia muslim. Wa hakamal Islam lazimun lahu ba'daha wa hukmul islami lazimun lahu ba'daha. Orang murtad itu walaupun dia statusnya murtad keluar dari Islam, dia masih ditekan oleh Islam dan dieksekusi oleh penguasa agar dia tetap menjalankan kewajiban-kewajiban dalam hukum Islam. Dia murtad, tetap dia harus sholat. Dia murtad, tetap dia harus zakat jika dia sudah memiliki harta yang mencapai nisab dan sudah haul. Dia murtad, datang Ramadan tetap harus puasa. Dan bersamaan dengan itu dia harus diciduk dan dipaksa oleh negara yang berwenang untuk kembali bertaubat, kembali kepada Islam. Jika dia menolak, maka ujungnya adalah pembunuhan. Ujungnya adalah dibunuh. Walihada yustatabu, oleh karena ini dia yustatabu, diperintahkan untuk bertaubat. Orang yang murtad itu yustatabu, diminta untuk bertaubat. Wa yutlabu minhu, dan dituntut darinya al-audu ilal Islam, untuk kembali kepada Islam. Wa aidan faqad yatruku dinahu wa yufariqul jamaah,
wa huwa muqirrun bisyahadatain. Dan juga kata Al-Imam Ibnu Rajab, bisa jadi orang itu telah meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin, bukan sebagai muslim lagi, tetapi wa huwa muqirrun bisyahadatain, dia masih mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa yadda'il Islam, dan dia masih memproklamirkan keislamannya. Kama idza jahada syai'an min arkanil Islam, kasusnya seperti orang yang mengingkari sesuatu dari rukun Islam. Dia masih mengakui rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat. Dia masih mengakui rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Tetapi dia menolak, jahada, satu dari sekian rukun Islam, satu saja yang dia tolak. Maka itu dianggap apa? Dia murtad. Dia yatruku dinahu wa yufariqu al-jamaah. Dia dianggap keluar dari kelompok Islam. Au sabballaha wa rasulah, atau ada orang masih mengaku muslim, bahkan dia masih menjalankan dan mengakui rukun Islam yang 5, tetapi dia melecehkan Allah, mencela Allah, atau melecehkan Rasulnya, atau mencela Rasulnya, maka ini pun adalah orang dianggap telah keluar dari Islam. Wa kadzalika, demikian juga, lau istahana, jika dia istahana, merendahkan, menghinakan bil mushaf, dengan mushaf Al-Quran, wa alqahu fil qadhurati, dan dia melemparkan mushaf fil qadhurat, di dalam kotoran-kotoran. Ini juga perilaku yang dianggap menjadi sebab dia dianggap keluar dari Islam. Au jahada ma yu'lamu min ad-din bid-darurah, atau dia jahada, mengingkari apa-apa yang diketahui dari agama ini secara darurat. Maksudnya, ada bagian prinsipil dalam Islam yang semua orang tahu, jangankan ulamanya, jangankan kiainya, jangankan ustadznya, jangankan santrinya, orang awam pun tahu ini adalah prinsip dalam Islam. Ini namanya ma yu'lamu minad dini bid-darurah. Kemudian ditolak oleh seseorang. Maka penolakan terhadap sesuatu yang yu'lam, ma'lumun minad dini bid-darurah, ini adalah kekafiran. Ini adalah dianggap pelakunya keluar dari Islam. Jahada ma yu'lamu minad dini bid-darurah kas-salati, seperti contohnya salat. Semua orang tahu salat dalam Islam itu adalah sesuatu yang prinsip, dia rukun Islam. Jangankan kiainya, jangankan ulamanya, jangankan ustadznya, bahkan orang awam pun tahu salat dalam Islam itu adalah prinsipil. Kemudian ada orang yang menolaknya, menganggap tidak wajibnya, maka ini adalah apa? Dianggap pelakunya sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Wa ma asbaha dzalika mimma yukhriju minad din, atau hal-hal yang serupa dengan itu yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Ibni Abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم, diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang merubah agamanya, barang siapa yang mengganti agamanya, maka kata Nabi, faqtuluhu, bunuhlah dia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, orang yang dianggap telah baddala dinahu adalah bukan hanya orang yang secara memproklamirkan diri sebagai orang yang keluar dari Islam, yaitu murtad. Bukan hanya itu, bahkan orang-orang yang tadi yang menolak perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah, satu saja perkara yang dia tolak,
atau dia menolak salah satu dari rukun Islam, ya, dia mengingkarinya sebagai bagian daripada rukun Islam, maka ini adalah termasuk orang yang menbaddala dinahu. Maka kata Nabi, faktuluhu. Tapi siapa yang berwenang menegakkan eksekusi ini? Yaitu para penguasa yang diberi kewenangan. Karena Islam itu adalah agama yang tertib, dan kewenangan untuk melakukan penertiban itu adalah agama. Apa, negara? Tidak diberikan kepada ormas, tidak diberikan kepada orang per orang, ya, yang dikenal oleh Islam, yang diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi agar tertib, ini adalah negara. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, itulah yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wala farqa fi hadha, wala farqa, dan tidak ada bedanya, fi hadha, dalam perkara ini, bainar rajuli wal mar'ati, antara laki dan perempuan, ya, inda aktsaril ulama, menurut mayoritas para ulama tidak ada bedanya, ya, barang siapa yang terperosok kepada salah satu dari tiga perkara ini, baik dia laki maupun perempuan, sebagaimana tadi sudah disebutkan standarisasinya, maka eksekusinya adalah bunuh jika tidak jika dia seorang yang keluar dari Islam dan ketika diperintahkan untuk bertaubat dan kembali kepada Islam dia menolaknya, maka yang berwenang, diberi kewenangan oleh agama ini untuk membunuhnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi yang berbunyi at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, ya, yaitu penyebab yang ketiga kenapa seorang muslim menjadi halal darahnya adalah ketika dia meninggalkan agama, keluar dari Islam dengan apapun sebab dia murtad, dan kemudian ketika dia diperintahkan untuk bertaubat tidak mau, dia menolak untuk bertaubat, maka dia adalah termasuk orang yang halal darahnya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, sabda Nabi at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah yadullu, menunjukkan bahwa ala annahu law taba, seandainya dia bertaubat, pelaku murtad ini bertaubat, wa raja'a ilal Islam, dan dia kembali kepada Islam, lam yuqtal, maka dia tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh, tidak dieksekusi bunuh jika dia mau bertaubat dan dia mau kembali kepada Islam. Kenapa? Li'annahu laisa bitarikin lidinihi ba'da ruju'ihi, karena ketika setelah dia kembali ba'da ruju'ihi, setelah dia kembali kepada Islam, maka status dia bukan lagi tarikun lidini, bukan lagi sebagai orang yang meninggalkan agamanya, wala mufariqin lil jamaah, dan bukan pula dia sebagai statusnya orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Perkara murtad, keluar dari Islam, ada satu kisah yang mungkin patut kita renungi, kisah nyata yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi yauman. Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasul melewati saya dan kawan-kawan. Ya. Wa huwa jalisun fi rahtin. Dikala Abu Hurairah sedang duduk-duduk bersama rombongan kecil antara 3 orang sampai 9 orang. Sedang duduk-duduk bersama kawan-kawan yang lain, bersama sahabat yang lain, Rasul lewat. Dan Masya Allah, kata Abu Hurairah, dikala itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda mengomentari kami, sekelompok orang ini, sekelompok sahabat ini. Kata Rasul apa? Inna fikum la rajulan darasuhu fin nari a'zam
min Uhudin. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ini ada seseorang yang gigi gusinya kelak nanti di neraka lebih besar ketimbang gunung Uhud. Artinya ada kabar dari Allah melalui lisan Rasulnya, seseorang yang sedang kumpul-kumpul dari kalangan para sahabat Rasul itu akan ada yang menjadi ahli neraka. Yang salah satu orang di kumpulan itu adalah saya, kata Abu Hurairah. Ini menjadi bahan yang menjadikan Abu Hurairah gundah gulana mengisi sisa hidupnya. Kata beliau, saya hafal betul orang-orang itu siapa saja yang duduk bersama saya. Kata Abu Hurairah, setiap waktu saya menghitung kematian mereka, famatal qaumu julluhum ala khairin wa ala al-islam wa ala al-iman. Kata Abu Hurairah, orang yang kemarin duduk bersama saya, yang kemudian Rasul lewat mengatakan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian gigi gusinya akan lebih besar ketimbang gunung Uhud nanti di neraka. Artinya ada yang divonis sebagai ahli neraka. Abu Hurairah memantau siapa orang ini. Satu persatu meninggal. Ternyata semuanya mati di atas kebaikan, mati di atas Islam, mati di atas iman. Sampai kata beliau, tidak bersisa kecuali saya dengan seseorang dari Bani Hanifah. Tidak bersisa dari sekian orang yang Rasul, inna fikum rajulan darasuhu fin nari a'dhamu min Uhudin. Tidak bersisa, semuanya sudah meninggal di atas kebaikan. Semuanya husnul khatimah. Tinggal bersisa yang hidup saya dan seorang lelaki dari Banu Hanifah. Sampai di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq saya masih hidup dan orang ini masih hidup. Siapa lelaki dari Bani Hanifah ini? Disebutkan namanya oleh beliau sebagai Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini adalah keislamannya dikisahkan oleh Abu Hurairah sebagaimana kisahnya diangkat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini seorang lelaki yang di masa hidupnya Rasul, dia datang bersama rombongan dari suku Bani Hanifah. Datang beberapa rombongan untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasul langsung. Dan ini yang namanya Rajjal bin Hanifah ini keislamannya luar biasa. Dia mulazamah dengan Nabi, dia menghafal Al-Quran, dia zuhudnya luar biasa, semangatnya luar biasa dalam menjalankan Islam. Kata Abu Hurairah, saya gemetar menyaksikan sisa dua orang ini. Saya gemetar, jangan-jangan saya yang dikatakan oleh Rasul, inna fikum larajulan darasuhu fin nari a'dhamu min Uhud. Jangan-jangan itu adalah saya. Karena yang tersisa dari sekian orang itu hanya saya dan dia, sedangkan yang mendahului semuanya mati di atas iman, mati di atas Islam. Sedangkan saya lihat ini Rajjal bin Unfuwah, lelaki yang luar biasa. Dia hafal Quran, dia mulazamah kepada Nabi dengan waktu yang sangat lama, dan dia zuhudnya luar biasa. Maka kata Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya, saya gemetar luar biasa menyongsong akhir kehidupan ini. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Bahkan bagusnya keislaman Rajjal bin Unfuwah ini dikisahkan dan dikomentari oleh diantaranya sahabat yang lain yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kana min afdalil wufdi indana. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini adalah orang yang paling utama dari sekian rombongan yang datang kepada Rasul yang menghadap untuk menyatakan keislamannya. Dia adalah orang yang paling baik, dia adalah orang yang paling utama keislamannya. Dan bahkan sahabat yang lain, Rafi' bin Khudaij mengatakan, kana bir Rajjal minal khusyu'i
wa luzumi qiraatil Quran wal khair syai'un ajib. Bahkan persaksian dari Rafi' bin Khudaij, ini yang namanya Rajal ini, Rajal bin Unfuah ini adalah orang yang khusyuknya luar biasa dalam ibadahnya, dan dia luzum qiraatil Quran, senantiasa membaca Al-Quran, dan bahkan istiqomahnya di atas kebaikan, sesuatu yang ajib, yang menakjubkan, luar biasa. Maka Abu Hurairah gemetar membandingkan antara dirinya dengan Rajal bin Unfuah ini, sedangkan inilah yang tersisa dari sekelompok orang yang dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seorang lelaki yang gigi gusinya lebih besar ketimbang gunung Uhud nanti di neraka jahanam nanti. Saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Abu Hurairah, apa yang Rasul sabdakan tadi senantiasa menggelayut di dalam benakku, membayangi diriku tentang akhir kehidupan saya nanti, kata beliau. Saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Sampai kemudian Nabi wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dan muncullah nabi-nabi palsu, yang salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Dan khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain menetapkan kebijakan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, juga kemudian dia mengambil kebijakan memerangi nabi-nabi palsu. Tetapi sebelum genderang perang itu ditabuh oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasul meninggal, beliau mengutus seorang dai, ya, tidak ujug-ujug diperangi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah sepeninggal Rasulullah mengutus seorang dai untuk mengatasi ajakan dakwahnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu itu. Dakwah dibalas dengan dakwah. Maka yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ar-Rajal bin Unfuah. Artinya dia lelaki yang bisa diandalkan bahkan oleh seorang khalifah sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diutuslah Ar-Rajal bin Unfuah untuk menjadi seorang dai, menyadarkan umat Islam yang sudah tersesatkan oleh pengakuan dan klaim Musailamah al-Kadzdzab. Maka kemudian dikisahkan dalam kisah ini, Ar-Rajal bin Unfuah mendatangi rumah Musailamah al-Kadzdzab ini dengan tujuan untuk mendakwahinya. Tapi Masya Allah, kemudian apa yang terjadi? Musailamah al-Kadzdzab menyambut Ar-Rajal, sahabat Rasul ini, dengan sambutan yang luar biasa. Emas disodorkan, harta disodorkan, bahkan kata Musailamah, separuh wilayah kekuasaanku akan menjadi milikmu, wahai Ar-Rajal bin Unfuah, tapi dengan syarat kamu keluar menemui manusia dan kabarkan kepada mereka bahwa Muhammad, karena Rajal ini adalah sahabat Nabi, kabarkan kepada manusia bahwasanya Muhammad nabimu itu telah mengabarkan kepadamu bahwa Musailamah ini, Musailamah bin Habib ini adalah orang yang memang mendapatkan kenabian sebagaimana Nabi Muhammad. Nih harta, nih emas, nih uang, nih separuh kerajaanku aku serahkan kepadamu dengan syarat engkau keluar dan kabarkan kepada mereka. Maka Rajal bin Unfuah ini yang selama ini zuhud terhadap dunia, dan dia memang datang dari keluarga miskin, dia pun luntur imannya. Maka dia pun mengikuti arahan Musailamah al-Kadzdzab dan dia keluar di tengah-tengah manusia. Kemudian dia mengatakan, wahai manusia. Sementara manusia semuanya tahu dia adalah sahabat Rasul, bahkan utusan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Musailamah bin Habib ini adalah Nabi telah mengabarkan, Nabi Muhammad telah mengabarkan bahwa dia adalah bersekutu bersama Nabi Muhammad dalam kenabian. Maka banyak orang yang kemudian
tergoda dan tersesatkan, maka Ar-Rajjal, seorang sosok yang semula sebagai sahabat Nabi, orang yang belajar langsung kepada Nabi, mulazamah kepada Nabi, dia orang yang zuhud, orang yang khusyuk, yang menakjubkan, dia pun sesat dan menyesatkan sampai kepada tingkat pasukan Musailamah Al-Kadzab mencapai 40.000 lebih pasukan. Maka kemudian mendapati kenyataan itu, Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan perangnya. Tapi kemudian kalah pasukan Abu Bakar As-Siddiq ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun khalifah sepeninggal Rasul ini menambah pasukannya. Yang salah satu pasukan yang dikirim itu adalah Wahsy. Ingat Wahsy itu siapa? Orang yang di masa itu membunuh paman Rasul yang bernama Hamzah. Ya. Dia masuk ke dalam pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dialah yang kemudian membunuh Musailamah Al-Kadzab, dan dialah yang kemudian membunuh siapa? Ar-Rajjal bin Unfuwah. Maka Ar-Rajjal bin Unfuwah ini mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad bersama pengikut Musailamah Al-Kadzab. Mendapati kenyataan itu, maka Abu Hurairah tersungkur dan dia menangis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur mendapati kenyataan bahwasanya bukan dia yang diberitakan oleh Nabi sebagai kelak nanti di neraka jahanam. Iya, gigi gusinya lebih besar ketimbang gunung Uhud. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, perkara akhir kehidupan ini adalah termasuk rahasia Allah. Sebagaimana kita tidak tahu apa takdir Allah yang telah Allah tetapkan buat kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang Allah takdirkan buat kita, kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan ketika kita dalam rahim ibunda kita, demikian juga kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita. Sedangkan kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi patokan keselamatan seseorang, yang menentukan itu adalah akhir kehidupannya. Maka lihatlah perjalanan hidup antara Wahsy yang dahulu musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh paman Rasulullah sampai Rasul berkesedihan yang sangat berkepanjangan. Tapi ujungnya dia mendapatkan hidayah, dan dia bahkan kemudian menjadi orang yang berjasa membunuh Musailamah Al-Kadzab, membunuh Ar-Rajjal bin Unfuwah. Tapi lihatlah kemudian sebaliknya, Ar-Rajjal bin Unfuwah yang dia datang baik-baik bersama rombongan dari sukunya, dari kabilahnya Banu Hanifah, dia menyatakan keislamannya secara baik-baik, dan kemudian dia belajar kepada Rasul langsung, dan bahkan dia mendapatkan pujian yang luar biasa akan zuhudnya dan kekhusyuannya dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah. Tapi ujungnya adalah mati di atas kemurtadan. Maka al-ibratu bil khawatim, yang sangat menentukan itu adalah ujung kehidupan kita. Maka takutlah kita sebagaimana Abu Hurairah takut menghadapi akhir kehidupan menjadi su'ul khatimah. Maka selalu waspadalah dan selalulah kita berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah tetapkan kita di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Inilah yang harus kita selalu waspadai, karena yang namanya murtad itu, apalagi sampai kepada tingkat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut murtad, maka ini adalah keburukan yang sangat buruk dan berlipat-lipat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, semoga menjadi pelajaran buat kita di dalam menjalani kehidupan, agar kita menjaga keislaman kita, waspada dari kekafiran. Dan saya akhiri dengan kafaratul majlis. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena ini mungkin pertemuan terakhir ya menjelang Ramadan ya.
Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita di atas keberkahan dan di atas taufiknya, dan kembali dipertemukan di atas kebaikan, dan nanti kita dikumpulkan kembali di surganya nanti. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.